Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Roma versus Feyenoord, Ilupi lolos lewat adu penalti. AS Roma menjamu Feyenoord di Olimpico. Tim tamu lebih dulu memimpin lewat gol Santiago Gimenez pada menit ke-5. Roma membalas segera lewat Lorenzo Pellegrini 10 menit berselang. Skor 1-1 ini kemudian bertahan sampai waktu normal usai, bahkan hingga babak tambahan. Pemenang pun ditentukan lewat adu penalti. Ilupi menang 4-2 di babak tos-tosan. Rennes versus Milan kalah 2-3, Rossoneri tetap ke-16 besar Liga Eropa. Rennes menjamu AC Milan di Roazhon Park. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-11 lewat aksi Benjamin Borigut. Jovic menyamakan kedudukan di menit ke-22. Benjamin kembali membawa Rennes unggul di menit ke-54. Rafael membuat skor menjadi imbang di menit ke-58. Hat-trick Benjamin di menit ke-68 membawa Rennes kembali unggul. Rennes mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2. Meski demikian, Milan yang lolos ke babak 16 besar karena keunggulan agregat 5-3. Milan terlalu mudah kebobolan. Stefano Pioli sangat bersyukur timnya bisa lolos meski kalah di leg kedua. Dia menilai hal ini bakal jadi pelajaran untuk anak asuhannya agar tak terlena dengan hasil di leg pertama. Pria asal Italia ini juga mengkritik timnya yang terlalu mudah memberikan gol untuk Rennes. 2 gol Rennes pada laga ini lahir melalui titik putih. AC Milan lolos 16 besar, Milanisti teriak minta jual Rafael. Keberhasilan AC Milan lolos ke babak 16 besar Liga Eropa nampaknya berakhir kurang manis bagi seorang Rafael. Pendukung AC Milan, Milanisti, meneriakan penjualan kompatriot Cristiano Ronaldo tersebut. Diwartakan Football Italia, Milanisti muak dengan performa Rafael yang cenderung menurun dan dinilai arogan ketika bermain menghadapi lawan. Rafael disebut seharusnya mencetak lebih dari 2 gol karena dia memiliki 3 hingga 4 peluang untuk mengoyak gawang Rennes sebelum diganti pada babak kedua. Reaksi Stefano Pioli usai laga Rennes versus AC Milan singgung Leo hingga peluang juara Liga Eropa. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan unek-uneknya setelah timnya lolos ke 16 besar Liga Eropa 2023-2024. Stefano Pioli menyinggung peran krusial yang dijalankan Rafael dalam skema permainan AC Milan, hingga berbicara soal peluang AC Milan bisa memenangkan gelar Liga Eropa musim ini. Rennes melakukan sesuatu yang sangat baik, kami pun mengharapkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kami lihat di Milan. Tentu senang rasanya bisa terus maju, tetapi kekalahan ini tidak terlalu buruk, akui Pioli dilansir Sempre Milan. Jelas bahwa Leo adalah pemain yang menentukan, dia terasa penting sekalipun tidak mencetak gol. Lanjutnya, tekuk Nafbahor, Al Ittihad ke-8 besar Liga Champion Asia. Al Ittihad versus Nafbahor digelar di King Abdullah Sport City. Pada leg pertama, kedua tim imbang tanpa gol. Tim tamu unggul lebih dulu akibat gol bunuh diri Benzema di menit ke-25. Tuan rumah mampu comeback lewat gol Abderrazak Hamdallah di menit ke-45 plus 6. Dan gol bunuh diri Toma Tabatatse di menit ke-87. Hasil ini membuat Al Ittihad maju ke perempat final dengan keunggulan agregat 2-1.
Xabi Alonso tanggapi rumor Liverpool dan Bayern. Xabi Alonso buka suara menanggapi rumor-rumor yang mengkaitkannya dengan Liverpool dan Bayern Munich. Ia meminta waktu lebih dulu. Ex-gelandang timnas Spanyol itu lantas ditanya, apakah sudah dihubungi oleh manajemen Bayern? Ia kemudian turut menegaskan akan ada waktu lebih layak untuk membahas masa depan. Ini fase penentuan buat Arsenal yang sedang kencang. Penyerang legendaris Arsenal Thierry Henry menilai persoalan efektivitas sudah teratasi sejauh ini. Ujian terbesarnya yang kemungkinan besar akan menentukan gelar adalah 5 partai tandang terakhir. Selain tekanan akan sangat masif, mereka akan melawan tim-tim yang tak mudah. Mantan kiper Manchester City, Joe Hart pensiun di akhir musim. Joe Hart akan pensiun di akhir musim. Mantan kiper Manchester City itu bakal gantung sarung tangan setelah kompetisi musim ini berakhir. Hal itu diumumkan Celtic, klub Joe Hart saat ini, di situs resminya. Penjaga gawang asal Inggris itu akan menjalani musim terakhirnya sebelum pensiun pada Juli nanti. Spesialnya laga ke-100 Harvey Elliott. Harvey Elliott baru saja melakoni laga ke-100 bersama Liverpool saat menghadapi Luton Town. Duel ini ditandai dengan catatan spesial berupa gol. Gol yang terbilang spesial untuk Elliott karena dia merayakan laga ke-100 bersama Liverpool di seluruh kompetisi. Dia jadi pemain termuda keempat yang melakukannya di usia 20 tahun 323 hari. Toni Kroos comeback bela timnas Jerman, tatap Piala Eropa 2024. Toni Kroos mengumumkan akan kembali memperkuat timnas Jerman. Gelandang 34 tahun itu akan mengenakan jersey di Mannschaft lagi sejak menanggalkannya pada 2021. Kroos mengumumkannya di media sosial. Pemain Real Madrid itu mengaku diminta Julian Nagelsmann untuk membela Jerman lagi di Piala Eropa 2024. Peracik taktik Real Madrid ternyata bukan Carlo Ancelotti. Gaya sepak bola menyerang yang mengalir di Real Madrid sebenarnya bukan ide dari sang pelatih kepala. Carlo Ancelotti yang sering dikritik karena dianggap tidak terlalu berbakat, cenderung menyerahkan tugas-tugas kepada Davide putranya, ungkap jurnalis Guillem Balagui. Ancelotti mungkin tidak terlalu mengurusi pekerjaan sehari-hari di Madrid, namun keputusan taktisnya membuat Los Blancos berada pada posisi yang bagus untuk meraih kesuksesan di tahun berikutnya. Luka Modric masuk jajaran tim pelatih Real Madrid di musim 2024-2025. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Luka Modric. Dilansir The Athletic, jika Modric pensiun, ia tetap bisa berkarir di Real Madrid. Ia mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian dari tim pelatih El Real. Menurut laporan tersebut, Carlo Ancelotti sendiri yang memberikan tawaran tersebut kepada Modric. Ia menilai Modric merupakan sosok yang cerdas sebagai pesepak bola. Ia diyakini punya sejumlah aspek yang bisa mendukungnya berkarir di dunia kepelatihan. Sah, ex-back Barcelona Dani Alves akhirnya masuk bui selama 4,5 tahun. Ex-back Barcelona Dani Alves akhirnya secara sah masuk bui selama 4,5 tahun buntut dari kasus pemerkosaan. Kasus ini sungguh amat disayangkan mengingat Dani Alves adalah salah satu sosok legenda baik di Barcelona dan timnas Brazil. Ketika kasus pemerkosaan menimpanya, Alves tengah terikat kontrak dengan klub Meksiko, Pumas, yang membuatnya ditangkap dan kontraknya segera diputus. Dipecat Bayern Munchen, Thomas Tuchel ingin kudeta Erik ten Hag di MU. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan kini mengincar pekerjaan sebagai pelatih Manchester United. Menurut laporan Sky Sport Germany, Tuchel melihat Manchester United sebagai pelabuhan karir yang ideal baginya.
Ia dikabarkan masih penasaran di Premier League karena ia belum sempat memenangkan gelar Liga Inggris itu saat menangani Chelsea. Chelsea siap lepas Mykhailo Mudryk di musim panas. Chelsea disinyalir terbuka untuk menguangkan Mykhailo Mudryk selama bursa transfer musim panas setelah melihat penampilannya yang masih tidak konsisten bersama klub London Barat. Sebanyak 4 gol dan 5 assist telah dikontribusikan dari 42 penampilan di semua kompetisi. 13 diantaranya datang dari bangku cadangan selama musim 2023-2024. Menurut Football Insider, pelatih kepala Chelsea Mauricio Pochettino terbuka untuk berpisah dengan Mudryk jika klub menerima tawaran yang sesuai. Jelang laga final, Jurgen Klopp klaim Chelsea lebih difavoritkan. Jurgen Klopp yakin Chelsea pasti difavoritkan untuk final Piala Carabao, tetapi mengatakan Liverpool yang diterpa badai cedera akan melakukan yang terbaik. Kami harus melihat siapa yang akan fit untuk final. Tapi saya mengatakannya sebelum pertandingan melawan Luton, selama kami memiliki 11 pemain. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Jurgen Klopp. Apakah kami akan menjadi favorit? Tentu saja tidak. Sejak kami terakhir melawan mereka telah berkembang pesat dan ini akan sulit. Lanjutnya. Juara bareng Lionel Messi di Inter Miami jadi ambisi terbesar Luis Suarez saat ini. Luis Suarez mengaku bahwa menjadi juara bersama Lionel Messi di Inter Miami adalah ambisi terbesarnya saat ini. Ia juga mengaku senang bisa meraih kemenangan perdana di MLS. Tidak ada ambisi dan keinginan yang lebih baik daripada datang ke tim yang memenangkan gelar pertamanya tahun lalu dan mencoba memenangkan MLS, gelar yang belum pernah diraih oleh klub. Ucap Suarez seperti dikutip dari ESPN. Itulah keinginan, tantangan yang saya dan seluruh anggota tim miliki untuk meraih gelar liga pertama di level klub yang akan sangat penting di MLS. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!